Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang kelainan sistem ekskresi pada manusia. Kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia terjadi karena adanya gangguan pada alat-alat ekskresinya. Ginjal sering mengalami peradangan, sehingga apabila peradangan mengenai bagian yang luas, akan terjadi gangguan pada fungsi ginjal. Misalnya, terjadi kebocoran fungsi penyaringan, sehingga di dalam urin akan ditemukan sel-sel darah atau zat-zat lain yang harusnya tersaring. Zat-zat lain ini contohnya adalah protein. Ada banyak jenis-jenis gangguan akibat kerusakan salah satu bagian ginjal. Ini kita lihat ya, yang pertama ada albuminuria. Untuk albuminuria ini tandanya urin yang dikeluarkan akan banyak mengandung albumin atau mengandung protein ya. Penyebabnya karena terjadi kerusakan pada alat filtrasi dalam ginjal. Nah, alat filtrasi di dalam ginjal adalah glomerulus. Jadi karena glomerulusnya mengalami kerusakan sehingga protein yang berukuran besar ini tidak tersaring ya, ikut masuk ke dalam urin. Akibat dari albuminuria ini akan menyebabkan tubuh akan kekurangan albumin yang menjaga agar cairan tidak keluar dari darah. Hematuria ini ditandai dengan urin mengandung darah. Penyebab dari penyakit ini adalah karena adanya peradangan ginjal, batu ginjal, dan kanker kandung kemih. Batu ginjal. Penyakit ini ditandai dengan urin sulit keluar karena tersumbat batu pada ginjal, saluran ginjal, dan kandung kemih. Penyebab dari kelainan ini adalah karena konsentrasi unsur-unsur kalsium terlalu tinggi dan penderita terlalu sedikit mengkonsumsi air. Hal ini juga dipercepat dengan infeksi dan penyumbatan saluran ureter. Batu ginjal ini bentuknya seperti kristal dan ini tidak dapat larut dalam air ya. Jadi dia tidak larut. Nah, ini nampak jelas di sini, banyak sekali di sini sudah batunya. Nah, batu-batu ini mengandung kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Akibat dari batu-batu ginjal ini akan sulit mengeluarkan urin. Kemudian kalaupun keluar urinnya sedikit, urinnya bercampur darah dan dapat mengganggu fungsi-fungsi ginjal lainnya. Nefritis. Nefritis ini ditandai dengan radang ginjal bagian nefron yang diawali peradangan pada glomerulusnya. Nah, penyebab dari nefritis ini adalah karena infeksi kuman. Umumnya yang menginfeksi adalah bakteri Streptococcus. Nah, akibat dari serangan bakteri Streptococcus ini akan menyebabkan seseorang akan menderita uremia dan edema. Nah, uremia merupakan masuknya kembali urin dan urea dalam pembuluh darah. Sedangkan kalau dia edema, ini akan terjadi penimbunan air di kaki karena terganggunya reabsorpsi atau penyerapan air oleh tubuh. Gagal ginjal ditandai dengan meningkatnya kadar urea dalam darah. Penyebab dari penyakit ini adalah nefritis atau radang ginjal yang sudah kita bahas tadi. Nah, akibat dari gagal ginjal ini, zat-zat yang seharusnya dibuang oleh ginjal akan tertumpuk dalam darah dan ini akan meracuni tubuh. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk penderita gagal ginjal adalah dengan cuci darah secara rutin atau bisa juga dilakukan cangkok ginjal. Diabetes insipidus. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya jumlah urin 20-30 kali lipat. Nah, penyebab dari meningkatnya jumlah urin ini adalah karena tubuh kekurangan hormon ADH atau antidiuretika.
Nah, hormon ADH ini adalah hormon yang merangsang penyerapan atau absorpsi air dari ginjal. Ketika hormon ini berkurang, maka penyerapan air di ginjal akan berkurang. Akibatnya, urin di ginjal akan sangat banyak dan sering buang urin ya untuk penderitanya. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk penderita ini adalah dengan pemberian ADH sintetik. Kelainan selanjutnya adalah diabetes mellitus. Penyakit ini ditandai dengan kadar gula darah melebihi normal. Penyebabnya karena kekurangan hormon insulin. Penyakit ini akan mengakibatkan ketika penderitanya mengalami luka, ini akan sulit sembuh. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk kelainan ini, jika kelainan terjadi pada anak-anak, diberi insulin secara rutin. Jika terjadi pada orang dewasa, ini diharuskan melakukan diet rutin, olahraga, dan pemberian obat penurun kadar gula darah. Hepatitis. Penyakit ini ditandai dengan perubahan warna kulit dan putih mata menjadi kuning. Urin menjadi kecoklatan seperti air teh. Penyebab dari hepatitis adalah virus hepatitis, yang virus ini akan mengakibatkan hati meradang, kemudian saluran empedu tersumbat, dan menyebabkan cairan empedu yang harusnya menuju usus halus dan mewarnai feses ini tidak menuju usus halus, melainkan masuk ke dalam darah ya, dan memberi warna pada tubuh. Pencegahan dari penyakit ini adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak langsung atau penggunaan barang bersama-sama dengan penderita hepatitis. Gunakan jarum suntik untuk sekali pakai. Sirosis hati. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya jaritan parut dan kerusakan pada sel-sel hati. Penyebab dari penyakit ini adalah karena konsumsi minuman beralkohol, kemudian keracunan obat, infeksi bakteri, dan komplikasi hati. Akibatnya akan menyebabkan penderitanya mengalami gangguan kesadaran, koma, bahkan kematian. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk kelainan ini adalah dengan pemulihan fungsi hati dan transplantasi hati. Gangren. Penyakit ini ditandai dengan kematian jaringan lunak pada kaki atau tangan, yang diawali dengan kebiruan pada kulit dan terasa dingin jika disentuh. Kemudian akan menghitam dan berbau busuk. Nah, penyebab dari gangren adalah karena adanya gangguan aliran darah ke jaringan tersebut. Penyakit ini sering terjadi pada penderita diabetes mellitus dan aterosklerosis. Nah, akibat dari gangren ini, bila tidak dapat disembuhkan dengan antibiotik, bagian yang terkena gangren ini harus diamputasi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.